Pendalaman Alkitab Clear Sight. Selamat pagi kepada kita semua jemaat Tuhan. Kita sudah memasuki kitab Mika 1 yang disadur dari santapan harian. Hiduplah kudus. Banyak orang berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Mereka mengabaikan fakta bahwa Tuhan ada dan melihat tindakan mereka. Orang Israel dan orang Yehuda melakukan dosa tanpa takut, seolah Tuhan tidak ada dan hukum Tuhan tak pernah mereka dengar. Maka datanglah Nabi Mika untuk menyuarakan kemarahan Tuhan. Ia memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan akan jatuh atas Israel dan Yehuda. Alam saja gentar menghadapi dia. Masakah manusia tidak takut terhadap Tuhan yang melihat semua kejahatan mereka? Apa dakwaan Tuhan terhadap Israel? Pemberontakan melawan Allah yang Maha Kuasa. Sementara Yerusalem telah menjadi tempat penyembahan berhala dan bukan tempat beribadah. Sebab itu Tuhan akan menghukum mereka. Mendengar itu Mika berseru agar mereka bertobat, kembali taat dan beribadah kepada Allah. Namun umat tidak mau mendengar dia. Ia meminta agar mereka melakukan keadilan sosial dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi mereka menolak. Mika jadi berduka. Ia meratapi dosa umat dan penghakiman Allah yang akan jatuh atas kedua bangsa itu. Allah memperhatikan kita sama seperti Ia memperhatikan Israel. Maka sebagai umat, kita harus memelihara kekudusan hidup. Ia memandang serius segala sikap dan tindakan dosa atau perlawanan terhadap kebenarannya. Ia marah bila kita mengandalkan sesuatu selain Dia, memprioritaskan hubungan lain dan mengabaikan hubungan dengan Dia, atau mengutamakan ambisi ketimbang memperhatikan kehendaknya. Apapun bentuknya, semua bentuk penyangkalan atas ketuhanan Yesus di dalam hidup kita akan membangkitkan murkanya. Hari ini kita dipanggil untuk bertobat dari segala bentuk pengabaian keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengenali keberadaan dosa di dalam diri kita, tetapi kita menolak untuk membereskannya, maka penghakiman Allah niscaya akan jatuh atas kita. Mika 2 disadur dari santapan harian. Cukupkanlah dirimu. Materialisme ternyata bukan hanya merajai manusia zaman ini. Orang-orang pada zaman Mika pun dirasuki dosa itu. Orang-orang Yehuda yang kaya menambah harta dengan cara jahat. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa orang lain keluar dari rumahnya bila mereka menginginkannya. Ketamakan membuat mereka iri atas segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Ini bertentangan dengan hukum Taurat yang terakhir yang berkata, jangan mengingini rumah sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Materialisme berakar dari ketamakan. Tamak berarti iri dan menginginkan milik orang lain. Itu berarti tidak puas atas pemberian Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak tahu bersyukur. Tamak membuat orang lain melakukan apa saja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Namun Allah tidak tinggal diam. Penghakiman akan datang. Tidak terelakkan. Mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur. Harta yang mereka miliki selama itu akan lenyap. Asyur dan Babel akan menyerang negeri itu dan mengambil semua harta benda mereka. Mereka akan mati jauh dari tanah mereka dan terpisah dari tanah dan rumah yang telah mereka bangun. Mungkin kita tidak termasuk orang yang menghalalkan segala cara untuk menguasai harta orang lain yang kita inginkan. Namun bagaimana kekhawatiran kita terhadap harta? Kita hidup dalam zaman konsumerisme. Para pemilik industri paham kelemahan kita. Mereka tahu cara meyakinkan kita untuk mengikuti tren agar bisa seperti orang-orang rupawan yang tampil dalam iklan. Atau bagaimana perasaan kita ketika tetangga membeli mobil baru. Rasul Paulus mendorong kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Ia memperingatkan bahwa hasrat untuk kaya bisa membinasakan manusia. Kabar baik bagi kita adalah kita dapat bertobat dari ketergantungan pada harta atau obsesi pada sesuatu yang belum kita miliki. Kiranya Tuhan menolong kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Tuhan Yesus